Halo teman-teman, kami dari kelas 2A Jerman. Aku Gina. Aku Zora. Dan aku Taufik. Jadi kita mau ngejelasin tentang HAM, yaitu pendidikan. Emang kenapa sih harus memilih pendidikan? Apakah penting pendidikan itu? Kalau kalian penasaran, stay tune ya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang mengapa pendidikan itu penting bagi semua, mari kita bahas apa itu pendidikan. Dimulai dari kata pendidikannya itu sendiri. Kata pendidikan dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai sebuah proses untuk mengubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang yang ditujukan untuk mendewasakan dan mengajarkan manusia mengenai keterampilan, keyakinan, dan pengetahuan-pengetahuan dengan upaya pengajaran dan pelatihan. Dalam bahasa Latin, pendidikan disebut dengan Ducere yang memiliki arti untuk melatih, untuk meningkatkan, untuk membuka, dan dengan awalan yang berarti keluar. Jadi pendidikan berarti kegiatan menuntun keluar. Begitu teman-teman. Nah selanjutnya, berdasarkan para ahli seperti Ki Hajar Dewantara, Darmaning Tias, Profesor Haji Mahmud Yunus, pendidikan merupakan segala usaha dan upaya untuk memajukan kesempurnaan dan kesejahteraan hidup dalam aspek jasmani, rohani, keilmuan, akhlak, serta keterampilan yang nantinya akan mengantarkan hidup ke taraf yang lebih tinggi, sempurna, dan mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan merupakan suatu proses belajar untuk mengubah sikap dan tata laku seseorang dengan segala upaya untuk memajukan dan mendewasakan seseorang dalam meraih kesejahteraan hidup melalui aspek-aspek yang dipelajari melalui sebuah pengajaran atau pelatihan. Dalam pendidikan sendiri, terdapat unsur-unsur di dalamnya. Unsur-unsur tersebut mencakup lingkungan pendidikan, alat dan metode, materi pendidikan, tujuan pendidikan, interaksi edukatif, dan unsur terpentingnya yaitu pendidik dan peserta didik. Pendidik dan peserta didik merupakan bagian terpenting dari suatu kegiatan mengajar, karena dari pendidik dan peserta didik muncul interaksi dalam sebuah pengajaran, dan dari interaksi tersebut tercipta sebuah ruang lingkup yang dinamakan pendidikan. Dan dari interaksi tersebut dapat menghasilkan berbagai macam ide-ide, pendapat, sudut pandang, cara berpikir yang akan menjadi sebuah ilmu atau pengetahuan bagi para pendidik maupun peserta didik. Ilmu yang didapatkan tak hanya berhenti di dalam ruang lingkup pendidikan tersebut, teman-teman, namun akan bermanfaat bagi kedua pelaku unsur pendidikan. Ilmu-ilmu yang telah diperoleh akan menjadi suatu bekal dalam menjalani hidup di dunianya dan menjadi bekal untuk memulai suatu hal yang berarti dan berdampak besar bagi kehidupan dirinya maupun bagi orang di sekitarnya. Kini sebuah pendidikan maupun ilmu-ilmu yang didapatkan tak hanya dapat diperoleh di ruang pendidikan tersebut, namun dapat pula diperoleh dari luar lingkup pendidikan. Biasanya ilmu-ilmu yang bermanfaat dapat diraih dari lingkungan yang cenderung bersifat positif, karena lingkungan yang positif dapat mendorong serta memberikan dampak yang cukup besar bagi kelangsungan seseorang untuk meraih cita-citanya di masa depan. Di zaman yang serba praktis dan modern ini, segala hal dapat diakses hanya melalui jejaring sosial. Bahkan, banyak yang menyediakan jasa mengajar secara daring. Hal ini dipengaruhi pula karena adanya kebutuhan belajar yang kian meningkat seiring berkembangnya zaman dan berkembangnya era modern saat ini. Namun, dengan berkembangnya teknologi informasi dan era globalisasi saat ini, terdapat pula masalah-masalah yang ikut muncul. Orang-orang miskin atau yang tidak mampu membayar biaya pendidikan yang kian makin mahal menjadi kesulitan untuk menyentuh ruang lingkup pendidikan, serta sulitnya mereka untuk mengenyam pendidikan karena harus memenuhi kebutuhan hidupnya dahulu. Para masyarakat yang seharusnya mendapatkan hak untuk menjadi seorang yang terdidik pun harus menyampingkan persoalan mengenai pendidikan, karena sulitnya dan keterbatasan akses untuk dapat belajar dengan layak dan baik. Walaupun ada segelintir orang dan beberapa bantuan yang diberikan oleh masyarakat dari kelompok tertentu yang ingin membantu mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Hal itu tak dapat menutupi kebutuhan mereka dalam hal pendidikan karena kurangnya dukungan dan pendapatan kelompok masyarakat tertentu dalam segi dana, fasilitas, dan lain sebagainya. Dengan demikian, perlunya sebuah gebrakan yang dapat menciptakan dampak yang besar dalam hal pendidikan. Karena sejatinya, manusia itu perlu dididik agar menjadi manusia yang seutuhnya. Dan manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjadi manusia yang berkualitas, berkarakter,
memiliki keinginan yang kuat untuk maju, berintelektual, dan terhindar dari yang namanya kebodohan. Mengingat pula, hari demi hari dilalui di zaman yang serba modern saat ini, maka perlu adanya pendidikan pada masyarakat agar dapat bersaing dan terus beradaptasi dengan yang namanya kemajuan zaman. Itu perlunya pendidikan untuk seluruh masyarakat atau warga negara yang dari pendidikan tersebut dapat diperoleh manfaat yang begitu besar bagi diri masyarakat yang turut pengaruh pada negara yang ditempatinya, serta gerakan yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mensejahterakan masyarakatnya agar memiliki pengetahuan yang baik serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas hidup masyarakatnya dengan diberikannya hak untuk menjadi seorang yang terdidik yang diharapkan kedepannya dapat memberikan dampak yang positif untuk dirinya, lingkungan hidupnya, dan bagi masa depan negara yang ditempatinya demi perkembangan yang lebih baik di masa depan. Sebuah gebrakan tentunya butuh kekuatan yang penuh dan besar demi terciptanya dampak yang dapat mempengaruhi dan merubah kegiatan-kegiatan secara keseluruhan. Hal ini harus dilakukan oleh orang-orang yang sekiranya mempunyai kekuasaan. Namun kekuasaan tersebut tak merujuk pada hal negatif, tetapi kekuasaan tersebut harus dimanfaatkan sebaik mungkin demi berjalannya kehidupan masyarakat yang makmur, sejahtera, dan memiliki segudang ilmu untuk menjalani kehidupan yang lebih terarah dan teratur. Hal ini dapat dilakukan oleh pemerintah, seperti yang tertulis dalam pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak atas pendidikan. Dari situlah, pemerintah harus dengan tegas dan melaksanakan tugas sebaik mungkin agar warganya dapat memperoleh hak-haknya, terutama dalam bidang pendidikan. Akan tetapi, pada faktanya, masih banyak warga yang tidak memperoleh haknya untuk memperoleh pendidikan. Padahal, pendidikan itu sangat penting demi para warga dan untuk negaranya tersebut, karena akan tercipta masyarakat yang kondusif dan memiliki pola pikir yang akan mengubah serta mempengaruhi negaranya tersebut ke sisi yang lebih positif. Akhirnya selesai nih pembahasan kita. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Bye!